Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, selamat berjumpa kembali di kuliah kita ya di Hydropower. Mungkin pada kuliah-kuliah yang terdahulu ada hal-hal yang jadi pertanyaan. Nah, tidak ada ya. Oke, kalau gitu saya langsung melanjutkan saja kuliah kita ya tentang kalau kemarin kita membahas hidrologi, sekarang ini kita akan membahas tentang desain hidrolik. Nah, ini sudah mulai ke teknis. Kalau kemarin-kemarin itu masih banyak sebagai pengantar ya. Ini sekarang kita masuk ke teknis. Ya, apa sih desain hidrolik itu? Ya, desain hidrolik itu berkaitan dengan eh, layout ya, susunan mulai dari intake dari sungai sampai ke turbin dan sampai ke keluar turbin. Ya, jadi desain salurannya seperti apa. Ya. Ini untuk pendahuluan, ya, ini kalau kita membaca SHP, ini ya, ini berarti small hydropower. Ya. Small hydropower. Nah, ini untuk hydropower itu tidak bisa dikerjakan oleh satu ahli aja ya, jadi mesti harus uh, dengan tim ya, jadi timnya banyak, kemudian ada tim yang ahli di hidrologi ya, khusus untuk menyiapkan kelayaan apakah di suatu tempat itu bisa dibangun hidropower ya, small hidropower atau tidak. Kemudian ini ahli hidrolika ini yang merancang eh, salurannya ya, bagaimana dia menghindari menghindari larutan atau padatan yang ikut ke air supaya tidak ikut masuk ke turbin. Kemudian struktur ini dia akan menghitung kalau misalnya ini sudah di hidrolika ini sudah menemukan dimensi ya, dimensi, maka ini yang akan menghitung kekuatan strukturnya ya, kekuatan struktur. Jadi mulai dari bahan sampai kekuatannya. Nah, yang ahli elektrik itu akan memasang atau mendesain rangkaian listrik ya, mulai dari trafo, terus kemudian kontrol. Ya. Sedangkan mechanical itu akan mendesain atau memilih turbin, ya, turbin, kemudian bearing, ya, poros dan sebagainya. Ya, ini mechanical. Nah, geologi itu akan menentukan eh, struktur dari tanah yang mau ditempati oleh SHP. Ya. Dan terakhir ini adalah ahli lingkungan. Ya. Kenapa ahli lingkungan penting? Ya karena dia harus memperkirakan bahwa
suplai air ke SHP ini harus tetap ada sampai kira-kira 50 tahun. Gitu. Ya, maka dia akan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan misalnya nanti daerah aliran sungai itu jadi hunian. Ya. Kemudian jika dia harus memperkirakan apakah SHP ini nanti mempengaruhi lingkungan seperti apa. Karena kalau apapun ketika itu kita membangun sesuatu, di situ pasti ada lingkungan yang terpengaruh. Ya. Oke, sekarang kita bicara tata letaknya, ya tadi layout tadi, ya, itu perbedaannya itu pada intake, ya intake dan struktur pengelola atau diversion structures. Ya, nanti tergantung pada jenis conveyance. Conveyance ini itu sistem conveyance itu adalah sistem yang mengantarkan air dari sungai ke turbin. Ya. Sedangkan pembangkit tenaga listrik atau powerhouse itu tergantung dari jenis turbinnya. Jadi seberapa besar generator yang kita butuhkan itu tergantung pada jenis turbin. Ya, sedangkan jenis turbin nanti akan tergantung dari sini. Ya. Sedangkan tata letaknya nanti akan tergantung pada hidrologi dan lingkungan. Ya. Nah, kalau SHP itu pekerjaan awalnya itu biasanya kita membangun bendung. Ya, bendung kecil ya. Maksudnya kalau bendung itu kecil, kalau bendungan itu besar sekali atau dam ya. Nah, kalau dam, nah itu kategorinya besar. Tapi kalau SHP itu risikonya rendah. Ini pun masih tergantung pada undang-undang di tiap-tiap negara. Nah, kita bicara layout, ya. Jadi intake itu ada eh, tipe tipe-tipenya. Ya, jadi untuk intake itu ada 4 tipe. Ya, ada tipe frontal ini. Frontal itu eh, alirannya, ya frontal itu begini. Nah, ini ke turbin ya ini, ke turbin. Ini sungainya begini, alirannya ini sungai. Nah, ini frontal. Jadi intake-nya di sini. Ya. Nah, itu kalau lateral kalau lateral ini nah, turbinnya tidak di situ, tapi turbinnya di sini. Jadi intake-nya di sini. Ya, ini lateral, ini intake-nya di sini. Intake, intake itu saluran masuk ya. Intake ini ke turbin. Sedangkan aliran sungai itu ke sini. Ya. Nah, kalau bottom drop itu gini. Eh, bottom drop itu salurannya begini. Ya, jadi ini aliran sungai ke sana itu. Nah, ini bottom drop, ini ke turbin. Ya. Nah, kalau sifon begini. Sifon itu kalau ini misalnya bendung gitu ya, ini bendung, ya ini airnya di sini. Nah, sifon itu gini. Nah, ini pipanya seperti ini. Nah, ini nanti lewat ke sini. Ya, ini sifon. Nah, apa sih tujuan intake ini kita bahas ya? Intake kita bahas itu sebenarnya desainnya itu menghindari pembentukan vortex. Ya, ya menghindari vortex. Kemudian pengendalian discharge ke sini ya ke sini itu menggunakan bendung. Ya, jadi tetap bendung, jadi bendungan kecil gitu.
Nah, ini yang namanya vortex. Ya, jadi vortex itu adalah pusaran air. Ya. Nah, pembentukan vortex itu sangat bergantung kepada rendaman intake. Seberapa besar jarak dari intake terhadap permukaan air. Nah, vortex ini kalau terjadi seperti ini, itu akan menarik udara atau padatan yang solid yang bisa menyebabkan efisiensi turbin turun. Nah, pembentukan awalnya seperti ini, ya tadinya air di permukaan itu muter kecil, ya, lama-lama membesar. Ya. Kemudian dia akan menurun, gitu, ya, mengambil udara dan ini membentuk ini, ya, vortex ini. Dia menarik udara dari sini ke dalam intake. Ini persamaannya, jadi pada desain, ya desainnya seperti ini. Ini desain oleh Gordon. Ya, ini intake ya, di sini intake. Ini intake-nya di sini. Ya, intake-nya di sini. Kemudian kecepatan aliran untuk masuk ke intake itu V. Ya. S itu adalah jarak dari ini namanya jarak rendaman, ya, jarak dari permukaan ke mulut intake. Ya ini. Kemudian diameter intake itu D. Ya. Nah, variabel S per D itu dihitung menggunakan persamaan C, ini V per akar GD. Ya, S tadi ini jarak ini rendamannya, D itu diameter pipa intake-nya, kemudian V itu kecepatan air masuk ke dalam intake, G itu gravity, ya, kemudian C itu adalah besaran yang faktor, ya, 1,7 kalau simetri. Ya. Simetri itu ya misalnya kubus gitu ya, kubus itu simetri atau lingkaran simetri. Tapi kalau persegi panjang seperti ini berarti non simetri atau asimetris, itu 2,3. Nah, kalau kita lihat dari persamaan ini, ya, kalau eh, intake-nya itu asimetri, maka S ini S per D-nya harus lebih besar. Ya, bisa dengan cara membesarkan S-nya di sini, bisa juga mengecilkan D-nya. Ya, tapi kalau D-nya sudah ditetapkan berapa, karena ini berkaitan dengan kecepatan atau debit, ya, karena debit kan dihitung dari Q sama dengan V kali A. Ya, jadi kalau D sudah ditentukan, ya berarti kita harus memperbesar harga S-nya. Ya, kita pelan-pelan. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Ya, tidak ada ya. Nah, ini tipe-tipe dari vortex. Ya, tipe dari vortex ini bisa yang tipe 1 itu langsung ya, udara langsung masuk ke dalam intake. Ya, dia bisa menghisap udara masuk ke dalam intake. Tipe yang kedua itu hanya sampai di sini. Ya. Tipe yang ketiga itu di sini. Tipe yang keempat cuma muter-muter di atas. Ya. Nah, nanti kita akan berharap supaya tipe vortexnya itu tipe 3 dan 4. Ya, kita tidak berharap tipe 1 dan 2, ya, karena ini rawan udara masuk ke dalam saluran intake. Ya, jadi untuk mencegah terjadinya vortex itu kita menggunakan persamaan ini.
Ya, S per D sama dengan setengah kali V kuadrat. Ini G ini percepatan gravitasi, D ini tadi sudah sama ya, diameter hidrolik dari saluran intake. Sedangkan E ini adalah angka Euler. Angka Euler itu dicari dari ini ya, delta P rho V kuadrat. Nah, delta P itu adalah perbedaan tekanan antara bagian atas ya, bagian atas. Kalau ini nah begini, ini ada P ya, ini upstream dan sini di sini up, di sini down. Maka di sini ada delta P gitu. Ya. Kemudian ini rho ya, ini rho. Ya ini rho. Ini massa jenis ya, massa jenis dari air. Kemudian V ini kecepatan rata-rata masuk ke dalam inlet. Nah ini hubungan antara tipe vortexnya tadi. Ya, kita tidak mengharapkan vortex yang tipe 1 maupun tipe 2 karena kondisinya buruk tadi. Maka kita berharap itu kita masuk ke dalam vortex yang nomor 3, ini batasnya, ya, dan vortex nomor 4. Jadi kita akan beroperasi di daerah sini. Nah, berapa nilai Euler supaya kita masuk ke dalam vortex nomor 3 dan nomor 4? Ya, kita tinggal masukkan saja di garis ini. Ya, jadi kalau kita mau masuk ke tipe 3 ya berarti ini di sini Eulernya 0,3. Nah, kemudian ini untuk bottom intake ya tadi ada perbedaannya tadi ya. Jadi kalau tadi salurannya itu intake-nya itu sejajar dengan ya tadi sejajar dengan ini dengan apa? Dengan aliran airnya. Nah, ini kalau bottom intake seperti ini. Jadi ini bendung ya. Ini bendung. Ya ini aliran air lah ya di sini. Nah, ini masuk ke sini langsung gitu ya. Nah, masuk ke sini. Nanti saluran ini nanti akan menuju kemana gitu. Ya. Ya, nah H0 di sini nanti akan kita lihat di sini ada H0. Ya, ini adalah H0. Ya, ini berarti eh, selisih ya, selisih head antara ini intake yang paling tinggi dengan head permukaan air. Ya. Ya, seperti itu. Nah, kalau kemudian kita juga diberikan persamaan diferensial dq, Q itu adalah debitnya. Ya, dq per dx itu x-nya arah ke sana. Ya, x itu ke sana. Ya, CD kali CR 2 kali akar 2GH. Kemudian DH ini adalah perubahan head. Karena kan kalau di sini kan penuh ya, H0. Tapi ketika turun ke sini itu headnya kan makin lama makin kecil. Ya, ke sini headnya makin lama makin kecil. Ya, sehingga perubahan head ke arah X itu dihitung dengan persamaan ini. Ya, sedangkan H0 itu dihitung dengan persamaan ini. Oke, ya. Nah, kemudian ini yang mendatar ini
ya, ada ini. Ini namanya rack ya. Jadi itu rack. Rack itu apa ya? Kayak saringan tapi besar-besar gitu ya gini. Misalnya begini. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini. Ya, biasanya dari baja. Nah, persamaan tadi yang persamaan diferensial dq per dx dan dh per dx itu kalau kita selesaikan maka kita akan dapat persamaan ini ya, di mana x kalau ini kita integralkan ya 0 sampai L ya. Jadi L itu panjang dari apa namanya? Panjang dari eh, rack-nya tadi, ya, panjang dari intake-nya. Maka kita dapat penyelesaian seperti ini. Ya. Nah, di mana untuk si Y2, Y ini, Y itu dihitung menggunakan persamaan ini. Ya. Sedangkan beta itu menggunakan persamaan ini. Ya, Y ini mewakili head, sedangkan ini mewakili velocity. Ya. Nah, hasil dari pemecahan persamaan diferensial tadi dengan cara integral tadi, ini persamaan ini, ya, kita akan punya pemecahan 4 alternatif ini. Yang pertama itu Y sama dengan per 3 cos, ya, kali sepertiga cos 1 min 2 U kuadrat. Ini tadi velocity atau debit ya, ini debit. Ya. Oke, untuk subcritical flow. Ya, sedangkan yang ini untuk Y itu adalah untuk supercritical. Ya. Ya, jadi kita selesaikan persamaannya menjadi seperti ini. Eh, subcritical flow itu alirannya tidak deras. Ya, jadi ini subcritical tidak deras. Sedangkan yang supercritical itu alirannya deras. Jadi kalau kita lihat pada saluran itu dia curam, ya, curam. Kalau ini landai. Gitu. Nah, itu perbedaan antara subcritical dan supercritical. Nah, sekarang kita membahas rack-nya. Jadi tadi sudah sedikit saya jelaskan bagaimana konstruksi dari rack. Jadi ini adalah intake ya. Jadi ini desain intake tempat masuknya air ya ke dalam sana itu ya ke dalam sana. Nah, untuk mencegah supaya sampah segala macam itu tidak masuk ke dalam intake maka dibuatlah namanya rack ini ya. Rack. Konstruksinya seperti ini. Lebarnya rack itu diberi notasi C, kemudian jarak antar isi bar ini ya, ini A, ya ini A. Kemudian tingginya ini itu B, ya. Sedangkan ini yang ini tadi ini C. Nah, seberapa besar ukuran dari dimensi dari apa namanya dari rack ini itu tergantung dari jenis turbin. Ya, apakah turbinnya Kaplan, ya, Francis tipe yang cepat atau slow atau Fulton. Ya. Jarak ininya itu seperti ini ya dalam meter. Jadi kalau Kaplan itu turbin yang tipenya seperti baling-baling kapal. Ya. Kalau Fulton itu yang seperti mangkok ya. Jadi turbinnya berbentuk mangkok. Ya.
Oke, jadi bentuknya seperti ini. Ya. Tujuannya adalah mencegah tadi sampah, padatan, dan sebagainya masuk ke sana. Nah, rekomendasi yang diberikan itu adalah mencegah sekurang-kurangnya padatan itu dengan ukuran 0,2 milimeter ya, atau D50. Nah, kemudian ini kecepatan V-nya, ya kecepatan masuk ke dalam intake itu rekomendasinya adalah 0,8 sampai 1 meter per sekon. Sedangkan kecepatan akan dihitung berdasarkan Q per A, ya Q per A. Ini Q itu adalah debit ya masuk ke dalam turbin. Kemudian S itu adalah luas penampang. Ya, ini luas penampang. Luas penampang rek tadi. Ya. Ingat ya, untuk luas penampang ini kita melakukan perhitungan itu harus dikurangi dengan luas dari bar ya. Jadi ini kan ada apa? Bar itu apa ya? Batang ya, batang. Ya, dikurangi dengan luas ini. Ya, sehingga yang kita hitung sebagai luas itu seperti ini. Ya. Nanti kita total, inilah A yang kita pakai. Ya, ya bukan ini kali ini loh ya. Gitu. Nah, untuk desain rack, ya, itu kita juga perlu memperhitungkan getaran. Nah, kita punya yang disebut dengan frekuensi batang. Ini frekuensi batang. Ini FB. Jadi ini frekuensi kalau kita sebut biasanya ini disebut dengan FB ini itu frekuensi natural ya, atau frekuensi alamiah. Ya, setiap benda itu punya frekuensi alamiah. Jadi misalnya poros itu kalau kita mendesain poros itu dia tidak boleh berputar pada frekuensinya sama dengan frekuensi naturalnya. Ya. Nah, ini rekomendasinya FB itu harus lebih besar dari 1,5 Fs. Di mana Fs itu adalah frekuensi ini frekuensi tadi pusaran itu ya. Karena ketika masuk ke mana ke rack itu pasti menimbulkan pusaran. Fs itu ya swirl frekuensi itu dihitung dari St kali V dibagi C. St itu adalah Strouhal number, nah ya, angka Strouhal. Ini Anda bisa pelajari di mekanika fluida, ya, sudah tersedia di sana. Ya. Nah, tipe-tipenya ini, kalau misalnya barnya itu segitiga atau persegi panjang atau lingkaran gitu ya, maka kita punya Strouhal itu berbeda-beda. Tinggal kita menggunakannya tergantung dari tipe dari bar ini. C ini tadi ini ya, C tadi ini ya lebar bar ya. Jadi kalau ini barnya seperti ini berarti C-nya ini. Gitu. Nah, kenapa tidak boleh sama antara frekuensi eh, naturalnya dengan frekuensi eksitasinya? Itu karena akan menimbulkan amplitudo yang sangat besar. Nah, kalau amplitudenya, jadi kalau
FB itu sama dengan Fs, ya, itu akan timbul resonansi. Nah, resonansi akan menimbulkan amplitudo sangat besar, ya, sangat besar. Frekuensi itu kalau kita bayangkan kan bentuknya seperti ini, gitu ya. Nah, ini. Jadi ini satu getaran itu dari puncak balik lagi ke puncak, gitu. Ya, ini satu getaran. Ya. Nah, amplitudo itu adalah jarak ini. Jadi kalau misalnya kita menggetarkan apa ya, penggaris gitu ya. Nah, ini penggaris gitu. Kemudian ini kita bengkokkan ke sana, maka ketika kita lepas dia akan bergerak ke atas bolak-balik ini. Nah, kalau ini frekuensi apa namanya? Frekuensi getaran ini sama dengan frekuensi naturalnya, maka amplitudonya akan sangat besar. Jadi di dalam konstruksi itu bisa menyebabkan ini gagal ya, konstruksinya. Nah, kalau tadi slide sebelumnya kita membahas tadi Fs, cara menghitung Fs, ini adalah cara menghitung Fb-nya. Ya. Kita sudah disediakan, bersama sudah disediakan, angka-angkanya juga sudah disediakan. Ya. Ini hanya ini, untuk ini Anda perhatikan, ini ada ukuran dari bar. Nah, F ini adalah safety factor, ya, safety coefficient. Ya, sehingga nanti kalau kita mau menghitung Fs-nya, itu kita harus menambahkan dengan faktor F ini. Nah, sekarang kita bicara tentang bagaimana mencegah supaya benda-benda yang ikut di air, ya misalnya padatan, kerikil gitu ya, lumpur, tidak ikut masuk ke dalam turbin. Ya. Maka kita membuat yang namanya kolam ya, kolam sedimentasi. Bentuknya kira-kira seperti ini. Kita membaginya dalam nanti 4 zona. Jadi ini akan aliran itu akan masuk ke sini ya, membawa padatan, membawa kerikil, pasir dan sebagainya. Kemudian ini ditabrak ke sini sehingga jatuh ya. Jatuh. Nanti aliran ini ya ke sini itu nanti akan ke sana masuk ke dalam inlet. Ya. Airnya sudah bersih. Oh, kok inletnya. Intake ya. Nah, ini intake. Nah, kolam ini, kolam sedimentasi ini dibagi menjadi 4 zona. Ya, zonanya seperti ini, ada inlet, ya, kemudian ada settling, ada sludge, kemudian ada outlet. Nah, fungsinya masing-masing. Untuk inlet ini adalah untuk zona di mana air dan tadi campuran solid tadi, padatan itu masuk. Ya, dia akan masuk ke sini. Ya. Ya, seperti biasa, air itu selain ke sini juga akan ke sana ya. Nah, settling zone ini, ya, ketika air ke sini, itu semua tadi yang campur-campur tadi mengendap, ya, mengendap ke sana, ke sini. Ya, jadi ini sludge zone ini itu zona endapan. Jadi di sini isinya endapan solid. Ada pasir, ada lumpur, gitu ya, kerikil itu di sini.
Ya, kemudian dari out zone ini karena sudah bersih, maka dia bisa dialirkan ke intake. Cara menghitungnya begini, hanya begini saja, ya, jadi tidak sulit. Ini adalah kecepatan aliran, ya, V, dihitung dari debit. Jadi ini aliran masuk ke sana, debit, ya. Ini tinggi apa ya? Tinggi kolamnya, ya, tinggi kolamnya. Karena nanti air yang masuk ke sini itu ke sana, terus nanti keluar ke sini, ya. Nah, sini, tuh. Ya, jadi ini dihitung kecepatannya dihitung di sini. Sedangkan VS itu adalah kecepatan pengendapan. Ya, jadi apa campuran-campuran tadi, padatan-padatan tadi akan mengendap ke sini. Nah, itu dihitung dari sini. Di mana D ini itu adalah density dari partikel solid, ya, partikel solid. Atau D itu adalah eh, rasio antara jadi ini solidnya, terus solid dengan rho air, ya. Ini D. Nah, harga CR ini itu dicari melalui kurva ini. Ya, ini kurva ini. Ya, kurva ini itu untuk menentukan CR dari kurva ini kita harus menghitung Reynolds number. Reynolds number. Ini VS ini kecepatan pengendapan, ya ini, yang ini. Kemudian D50 itu adalah diameter solidnya yang mengendap, ya. Yang mengendap ini di sini. Kemudian nu ini adalah viskositas kinematik air, ya, sehingga kita punya Reynolds number. Nah, kombinasi kita menggunakan Reynolds number untuk mencari CR, misalnya Reynolds numbernya 100 gitu, maka kita tinggal masuk ke sini sampai menyentuh kurva ini, terus kita tarik ke sana. Ya, ternyata CR-nya 1. Nah, bentuk dari tadi kolam itu bisa seperti ini bentuknya, ya. Bisa panjang seperti ini. Ini masuk, ya, masuk ke sana. Nah, di sini dia diendapkan, ya, diendapkan terus. Nah, kemudian yang masuk ke rek ini intake sudah bersih. Ya. Oke, kita akan menyambung materi kita pada pertemuan yang akan datang. Ya, ada pertanyaan, silakan. Ini sesuatu yang baru buat Anda, ya, karena ini biasanya yang yang mendesain itu orang-orang teknik sipil. Tetapi Anda pun bisa, ya, karena materinya sama dengan mekanika fluida. Ya, jadi mekanika fluida itu kita akan mempelajari yang pertama itu adalah saluran-saluran yang tertutup, ya, di dalam pipa, gitu. Baik cair maupun gas, ya, di dalam pipa. Ya, sedangkan sipil juga sama terapannya, ya. Tapi kalau sipil itu pipa lebih banyak ke pipa air. Jadi distribusi air PDAM misalnya, gitu. Ya, tapi kita pun sama bisa juga,
ya menghitung, mendesain distribusi air di PDAM. Ya. Kemudian distribusi minyak ya, sejauh 150 km misalnya dari Cilacap ke Boyolali misalnya, ya itu tidak diangkut pakai truk, angkutnya pakai pipa. Ya, untuk saluran terbuka memang kebanyakan yang melaksanakan orang-orang teknik sipil, tapi kita pun bisa. Gitu ya. Ya, kelebihan kita itu orang teknik sipil tidak dibekali cara menghitung aliran gas, ya. Misalnya aliran udara, aliran gas oksigen, kemudian hidrogen, termasuk ducting AC. Ya, silakan ada komentar. Aziz, susah tidak ngikuti hydropower ini, pembangkit air ini, pembangkit hidro ini. Isa, gimana Isa? Iya, Pak. Gimana? Ada susah enggak ngikuti kuliah ini? Lumayan, Pak. Lumayan ya. Iya. Nah, ini sebenarnya lebih banyak ke mekanika fluida sama mesin konversi energi. Iya, Pak. Hitungannya itu, Pak, yang bikin bingung. Dibuka lagi mekanika fluidanya. Siap. Itu simple, nggak sulit itu. Jadi persamaan-persamaan yang diberikan di sini itu sudah persamaan yang jadi, kita tidak tidak mencari persamaan baru, ya. Jadi sudah praktis, kita tinggal pakai gitu aja. Ya, jadi ini masih belum selesai ya untuk desain hidrolik ini, karena kita masih harus mendesain discharge-nya belum. Kemudian salurannya juga belum. Jadi saluran itu kita butuhkan untuk mengalirkan air itu dari sungai, dari intake sampai ke turbin. Tipenya juga macam-macam dan itu jaraknya bisa jauh, ya. Bisa 1 kilometer, bisa 1,5 kilometer. Gitu. Dalam beberapa kasus bisa 2 kilometer sampai 3 kilometer. Ya. Dari intake sampai ke turbin. Gitu. Sehingga kita mesti, itu sebabnya kenapa kita mesti harus menghitung berapa kerugian head yang terjadi sepanjang saluran itu. Itu namanya conveyance system. Anda pernah bayangkan nggak kalau Anda misalnya misalnya ya kerja praktek di PDAM terus disuruh menghitung distribusi aliran air itu eh, dari reservoir PDAM sampai ke mana gitu sejauh 15 km. Gitu. Ya. Dari sana kemudian dibagi jadi pipa kecil-kecil, nah, sampai kecil sekali ya diameter 1 in itu ke rumah-rumah. Ini yang ITN Malang itu sudah semester berapa sekarang? Semester 5, Pak. Oh, baru semester 5 ya? Hmm. Ya. Tapi sudah
Sudah kuliah mesin konversi energi? Sudah Pak, itu di semester Baru atau sudah selesai? sudah selesai. Semester berapa konversi energi? Semester Semester ingat saya semester 3. semester 3 sudah mesin konversi energi. Iya, itu sebenarnya matkul di semester 5. Iya. Ini Tapi kamu ngambilnya di semester 3 gitu. iya Pak. Oh, iya. Ya, oke, silakan. Mungkin ada pertanyaan atau apa gitu. Eh, Hydropower itu punya prospek yang menjanjikan di masa yang akan datang. Karena sekarang kan untuk pembangkit listrik tenaga uap itu izinnya sudah tidak diberikan lagi. Ya, jadi kita sekarang hanya boleh membangun pembangkit itu kecuali pakai uap, ya kecuali pakai batu bara. Itu batu bara sudah nggak dikeluarkan izinnya. Jadi sekarang hanya meneruskan pembangunan yang sudah sudah dikonstruksi. Ya. Tapi kalau belum, izin baru tidak dikeluarkan. Ya. Ya silakan ya kalau ada pertanyaan, ini menarik ini. Ya. Kita sudah mengalami krisis energi di Cina, di Eropa, ya, karena menghentikan penggunaan PLTU batubara. Ya, sehingga kita sekarang berusaha berubah ke energi terbarukan. Nah, hydropower ini termasuk energi terbarukan. Silakan bertanya, tidak mesti harus sesuai dengan topik kita ya. Asal sesuai dengan energi ya, silakan saja. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, ini beneran tidak ada nih. Belum ada, Pak. Oke. Kalau belum ada ya minggu depan disiapkan ya pertanyaannya ya, mau nanya apa gitu tentang hydropower gitu. Atau tentang energi, sumber energi yang lain tipe-tipenya ya, silahkan saja, tidak apa-apa. Kita akan diskusikan di sini, tidak apa-apa. Ya, supaya itu Baik, menambah Pak. wawasan bahwa ini memang kita diperlukan gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian dulu. Ya, terima kasih ya kehadirannya. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, kelas saya tutup ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Mas.